Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin sudah mulai berlatih pedang. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan pertemuan keluarga Conwalton dan Viscount Vale. Di sana ada Jaemin yang lagi bergumam. Ada apa dengan dirinya? Dia sedikit aneh. Kenapa aku merasa dia menghindariku? Kita beralih ke tempat Jaemin berlatih pedang. Dia sudah terbiasa dengan teknik berpedangnya. Dan dia mulai menguasai teknik pedang. Hamilton bergumam, "Aku tidak bisa berkata-kata. Dia sempurna. Bagaimana bisa dia melakukannya hanya dalam waktu sehari?" Jaemin berkata, "Instruktur, bagaimana tadi?" "Tidak ada masalah. Kamu bisa berlatih melangkah sekarang. Ini adalah aliran kaki yang diciptakan oleh kakekmu, Sir Bill Walton, mantan patriark keluarga Walton. Dia adalah seorang swordmaster yang diakui seluruh dunia. Dia mengajari kesatria keluarga Walton aliran kaki yang dia ciptakan demi kemajuan keluarganya. Aliran kaki itu bernama 100 Lautan. Kamu pasti penasaran jika ini benar atau tidak. Aku juga seperti itu saat melihatnya pertama kali. Perhatikan baik-baik." Hamilton pun mulai mendeskripsikan aliran kaki 100 lautan. Jaemin bergumam, "Ini seperti resonansi yang menyamakan gerakan penggunanya. Mana mengontrol ruangan selagi dia bergerak." Setelah itu, Jaemin pun mulai mencoba aliran kaki 100 lautan. Jaemin bergumam, "Sial, apa yang salah? Ini sudah seperti yang Hamilton lakukan." Hamilton berkata, "Setiap kesatria Walton bisa menggunakan 100 lautan. Tapi sepertinya kamu adalah orang pertama yang gagal. Ini membuatku gila." Jaemin bergumam, "Ini pertama kalinya aku merasakan terjebak seperti ini, termasuk di kehidupanku sebelumnya. Mana yang digunakan untuk material art berbeda dari sihir." Dengan tiba-tiba ada tetesan air di wajah Jaemin. Jaemin berkata, "Rebecca, ayolah, aku bisa melihatmu." Rebecca pun mulai keluar dari persembunyiannya. Jaemin berkata, "Bicaralah, ada yang mau kamu bicarakan denganku kan? Apa terlalu sulit untuk membicarakannya?" "Bukan begitu, hanya saja aku belakangan ini memikirkanmu. Aku dengar dari As kamu mensumon spirit tingkat tinggi." "Iya, tapi hanya sebentar. Aku dengar kamu sedang latihan berpedang." "Iya, aku merasa kalau sihir saja tidak cukup, tapi ini benar-benar sulit. Kamu terlihat tidak nyaman dalam gerakanmu." "Maksudnya?" "Itu yang Andiron bilang. Aku berbicara dengannya tanpa mensumon. Ternyata Andiron adalah spirit tingkat tinggi yang membantu Water Spirit King." Rebecca berkata, "Walaupun Spirit tidak tahu banyak tentang teknik manusia, dia bilang kalau seharusnya ada aliran natural seperti tangan kirimu mengayun ke depan
bersamaan dengan kaki kananmu. Tapi sepertinya kamu menggerakkan tubuhmu secara paksa. Benarkah? Cobalah untuk percayakan tubuhmu pada alirannya, mengikuti arah dari air dan angin. Kamu pasti bisa melakukannya. Jadi begitu. Apa aku terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting? Aku akhirnya mengerti. Jaemin pun mulai mau berlatih lagi aliran kaki 100 lautan. Jaemin bergumam, "Ini berbeda dari sihir. Aku tidak bisa mencoba untuk mengontrol manaku kalau aku mempercayakan tubuhku pada aliran mana. Rasanya seperti menari di atas air." Dengan tiba-tiba ada busaran air di sekeliling Jaemin. Jaemin bergumam, "Tidak bisakah aku menggunakan sihir pada aliran kaki 100 lautan? Dengan seperti ini, aku akan fokuskan manaku." Spirit Rebecca berkata, dia benar-benar seorang jenius. Tapi sudah banyak jenius sepertinya di dunia ini. Dengan tiba-tiba, Jaemin mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, sampai membuat hembusan angin yang sangat besar di sana. Dan sampai Spirit Rebecca sampai melindungi Rebecca dari kepulan asap di sana. Jaemin mulai terlihat. Jaemin berkata, "Apa aku terlalu berlebihan?" Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba ayah Jaemin datang. Dia berkata, "Jaemin, apa kamu tidak apa-apa? Apa tadi ada penyusup?" Dan ayah Rebecca mulai berlari. "Rebecca, kamu baik-baik saja?" "Jaemin, kemana penyusupnya pergi?" "Tunggu sebentar ayah, aku yang melakukan ini. Aku menggunakan aliran kaki 100 lautan. Kamu yang melakukan ini. Kamu yang menggunakan aliran kaki 100 lautan. Walaupun tempat latihan ini terbuat dari logam campuran spesial yang bisa menahan aura, tidak mungkin aliran kaki 100 lautan bisa menghasilkan kekuatan sebesar ini. Aku menggunakan gabungan aliran kaki 100 lautan dengan sihir. Dan inilah hasilnya." Ayah Jaemin bergumam, "Aliran kaki 100 lautan yang sempurna. Bahkan aku tidak bisa meningkatkannya lagi." Dia bisa menciptakan ide untuk menggabungkan sihir demi mengubah kekuatannya. Ini karena dia adalah seorang penyihir. Karena itu, dia memilih jalan sihir dan pedang. Hamilton berkata, "Tuanku, saya yakin setelah melihat itu, saya tidak bisa mengajarinya apa-apa lagi. Tolong ajarkan dia pedang pemisah dimensi." Pedang pemisah dimensi adalah teknik rahasia keluarga Walton, di mana mereka bisa membelah ruangan dengan meraih level tertentu. Mereka tidak akan bisa mencoba untuk melakukannya jika tidak mempunyai dasar yang kuat. Jaemin berkata, "Secepat itu, tapi aku baru belajar dasarnya saja. Itu hanya teknik yang bisa dipelajari oleh 2-3 kesatria terpilih. Kamu bilang kalau semua kesatria Walton harus belajar aliran kaki 100 lautan." Ayah Jaemin bergumam, "Di saat dunia tidak stabil, aku penasaran jika ini adalah kebetulan seorang jenius telah muncul." Ayah Jaemin berkata, "Jaemin, kamu sudah melakukannya dengan hebat. Aku akan mengajarimu mulai besok." "Benarkah?"
Jamin, walaupun aku tidak begitu tahu tentang latihan pedang pemisah dimensi, tapi latihannya akan sangat sulit. Tidak masalah. Bagus. Ini adalah hadiahku. Ini adalah tanda bahwa kamu telah menyelesaikan latihanmu dengan hasil yang sangat hebat. Aku harap kamu menjadi kesatria yang hebat. Terima kasih. Aku sudah belajar banyak darimu. Saya juga belajar banyak, Tuan Muda Jamin. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Jamin yang sedang bergumam. Walaupun dia ingin aku fokus latihan, aku hanya percaya dia menyuruhku untuk datang ke sebuah pertemuan selarut ini. Ayah Jamin berkata, seperti yang kalian tahu, belakangan ini banyak hal buruk terjadi. Kelompok Zenith menyerang kota kelahiran istriku, Afton, dan membuat istriku dalam bahaya. Aksi mengerikan kelompok Zenith tidak akan berhenti, dan pada akhirnya perang akan terjadi. Perang besar yang melibatkan seluruh kontinen. Konsimon di sini sudah bersumpah untuk menyerang kelompok Zenith bersama kita. Kami, para bangsawan di timur, akan selalu menjadi bagian perang ini demi kejayaan kerajaan Saldam. Mari kita singkirkan kejahatan. Dengan tiba-tiba Asfale sudah berada di dekat Jamin. Jadi kemana Nona Rebecca pergi? Jamin bergumam, dia tiba-tiba sakit. Aku tidak percaya hari di mana aku akan menggunakan Holy Energy telah datang. Kita beralih di kamar Rebecca. Rebecca berkata, silakan masuk. Ternyata yang datang adalah Jamin. Jamin berkata, aku dengar dari Asfale, apa kamu sudah membaik? Iya, aku rasa aku sudah membaik. Boleh aku lihat tanganmu? Sepertinya kamu ada demam. Kamu akan membaik dengan begini. Terima kasih. Jamin bergumam. Aku juga khawatir tentang dirinya lebih dari siapapun. Tapi hanya itu saja batasannya. Aku tidak bisa mengembalikan rasaku yang dulu. Aku tidak bisa memberikan perasaan yang sama. Jamin berkata, Nona Rebecca, kita tidak akan bisa melihat satu sama lain untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Aku bisa menulis surat untukmu, kan? Tentu saja. Kamu harus menulis surat kembali. Aku berjanji. Kita beralih di luar ruangan. Di sana ada keluarga Viscount Vale yang mau pergi. Asfale berkata, dadah Jamin, sampai jumpa kembali. Mari bertemu lagi di masa depan. Aku pasti akan menulis surat untukmu. Dan mereka pun mulai pergi dari kediaman Conwalton. Ibu Jamin berkata, aku penasaran kapan dia menarik perhatian kedua putri Viscount Vale. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Walaupun kita terlambat satu hari, aku akhirnya bisa fokus untuk mengajarimu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang memakan roti. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang berkata, bocah sialan, beraninya kau melakukan itu kepada bawahanku. Kamu akan membayar untuk semua ini. Dengan tiba-tiba ada sebuah lingkaran sihir di bawah orang tersebut. Dan orang tersebut pun mulai terkena oleh sihir itu. Orang di sana berkata,
Aku membuang waktu tidak penting di sini. Aku harus segera pergi. Aku akan menemuimu sekarang juga, Jamin Walton. Ternyata orang tersebut adalah Jeffrey dari Kerajaan Saldam, Elder ketujuh dari dunia sihir. Kenapa Jeffrey mencari Jamin? Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!